Aku Angge. Hari ini kita bakal mewawancarai salah satu pelaku usaha di daerah Dago. Nah, buat kalian yang penasaran usaha apa sih yang bakalan kita wawancarai, kalian jangan lupa untuk ikutin selalu vlog kita kali ini. Dadah. Unik, semuanya berlapis karung goni. Semua produk ini bisa dibeli di gerai karung goni di Jalan Gagak, Bandung, Jawa Barat. Teman-teman, sebelum kita lanjutin vlognya, kita bakalan kenalan sama ownernya dulu. Bye-bye. Selamat menonton. Faris, selaku co-founder dari Rumah Karung Goni. Kira-kira usaha ini mulai dijalankan sejak kapan? Usaha ini startnya tahun 2015 akhir ya, pas kita beres kuliah. Kenapa memilih usaha ini? Kenapa Karung Goni? Memang dari circle pertemanan juga ya awalnya, karena dulu ada teman kita yang usaha ini jual kain goni, dan akhirnya kita coba join lah, dan tertarik. Kita coba jual kainnya dulu, terus kita dulu kan posting online tuh, terus ya alhamdulillah diserusin sampai sekarang. Boleh tahu nggak sih modal awal mulai bisnis ini? Dulu modal awal itu sebenarnya cukup beli satu roll dulu tuh, satu roll kain goni ya, kan kita jual kayak kain meteran gitu. Jadi beli satu roll dulu, bahkan itu bayarnya pun di tempo tuh. Jadi mungkin nggak terlalu besar ya, mungkin sekitar 3 jutaan lah. Akhirnya kan koalisi lagi tuh nambah lagi, ya patungan lagi. Bagaimana sih cara memasarkan produknya? Oke, untuk pemasaran produknya kita dibagi jadi 2 ya, yang offline sama online. Kalau yang offline, tentunya ada di sini di Sukaleo, Jalan Kompercis. Kita display beberapa barang di sini. Terus juga ada di Jakarta. Lalu yang keduanya channelnya via online. Online pertama kita ada via Instagram, Facebook, terus marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan lain-lain. Lalu kita juga ada via website. Memang untuk terbesarnya promosinya masih tetap di online sih. Kira-kira seperti apa sih proses pembuatan tasnya gitu? Oke, pembuatan tasnya sebenarnya kurang lebih sama ya, sama tas lain, cuman kita ganti bahan dasarnya pakai kain goni. Jadi mungkin pertama kita potong polanya dulu, kita ukur potong pola, terus potong puring, jahit, tempel aksesoris, atau mungkin kalau ada sablon disablon dulu, terakhir dijahit, lalu dijahit, terakhir di QC. Kira-kira apa sih keunggulan dari tas goni dibanding tas yang lain? Oke, kalau keunggulan pertama dari bahan baku ya, karena memang kayak nggak biasa gitu, ya kan, nggak biasa pakai kanvas. Terus kita kan kayak menawarkan alih fungsi gitu, yang dulunya biasa dipakai karung kopi, tapi sekarang kita udah pakai ke tas, ke bahan-bahan yang bisa dipakai gitu. Ini klaimnya. Dan juga dari segi ketahanan pun ibaratnya hampir sama kuatnya lah dengan bahan lain, dengan kanvas segala macam gitu. Jadi ya unik dan tahan lama juga. Dan ini juga yang paling utama eco-friendly-nya sih. Jadi kan si kain ini kita tidak dicelup warna, terus pengolahannya pun, penurunan kainnya pun nggak pakai bahan kimiawi berlebihan lah. Kisaran harganya tasnya dari berapa sampai berapa? Kalau tas itu, kalau satuan kisarannya dari 75.000 sampai 235.000. Tapi selain retail, kita juga kan jual custom juga ya, dalam artian custom order dalam kuantiti minimal 30 piece, atau bisa dibilang kayak souvenir gitulah. Tapi kalau souvenir harganya tentu jauh di bawah. Atau hampir sampel sih sekarang? Ya betul. Kira-kira omset per bulannya berapa? Omset per bulannya kisaran 300 jutaan. Kalau kemarin selama 2020 kan COVID ya, terdampak juga nggak sih, dan seberapa besar dampaknya? Oke, untuk COVID sebenarnya ada dampak negatif positifnya juga sih. Pertama dampak negatifnya ya, negatifnya adalah dari supplier, kan kita ngambil kain itu dari supplier nih, dari supplier. Nah sementara pas COVID itu kan kain ini masih impor ya, karena di Indonesia tuh nggak ada produsen kain goninya tuh. Nah sebenarnya masifnya tuh, akhirnya ada kebijakan baru mengenai
impor dari luar itu diperketat lagi. Jadi pas awal COVID itu si kain goni itu nggak ada. Jadi supplier kita juga mentok karena ya kebijakan cukai lah, cukai ya. Iya, kain nggak bisa masuk, akhirnya kita nggak punya barang tuh. Nah, tapi itu tuh negatifnya, jadi kita nggak bisa jualan, nggak ada barang. Tapi sisi positifnya adalah ya kita nggak tinggal diam tuh. Akhirnya gimana caranya kita harus bikin kain sendiri nih akhirnya. Dan akhirnya ya gimana kita diskusi, kita usaha, cari investor segala macam. Akhirnya kita ngimpor benang. Jadi kalau benang goninya masih bisa datang. Nah, akhirnya kita cari pabrik, kita impor benang, dan akhirnya kita alhamdulillah sampai sekarang bisa bikin kain sendiri. Jadi positifnya jadi kayak Ya, gitu ya. positifnya jadi ya berarti lebih mandiri lah untuk stok kainnya. Jadi lebih eksplor banyak. Iya betul. Dari kainnya, dari tenunannya juga kan kita akhirnya bisa dapat tenunan baru nih. Dari negara mana impor? Kalau kalau kain goni ini kan dia dari tanaman jute ya namanya, untuk bisa jute atau kita bisa sebut joni. Mereka itu tumbuh subur tanamannya ini di daerah Asia Selatan, jadi kayak Cina, India, Bangladesh. Nah supplier kita itu seringnya dari Bangladesh, kita sering dari Bangladesh benarnya. Tapi kemarin pun beberapa ya, sebagian kita dari India juga. Kira-kira kan impor ya ini, waktunya berapa lama gitu dari proses impor sampai akhirnya jadi produk jadi? Proses impornya sendiri tuh biasanya kan kita request PO nih ke mereka berapa ton benang. Nah mereka bisa produksi dulu sekitar 1 minggu, lalu mereka shipping ke sini, perjalanan kurang lebih 3 minggu. Jadi udah sebulan tuh sampai Indonesia lah ya. Clearance kesininya ya palingan seminggu ya, anggaplah 1 bulan tuh si benang dan ke sini. Nah terus dari sini kita proses tenun di pabrik. Nah di pabrik tuh ada kayak preparation segala macem tuh sampai keluar kain ya. Kalau mesinnya udah siap ya mungkin 2 minggu udah keluar. Nah dari 2 minggu itu kalau langsung dijadiin tas ya mungkin kalau dijadiin tas mah sebentar ya. Kalau udah jadi kain kan kita ada tim jahitnya juga tuh untuk produksi tasnya. Paling 2 minggu ya, jadi mungkin sekitar 2 bulanan lah kalau dari proses awal ya. Gitu. Karena kita jaga stok tetap ada terus. Oh, jadi nggak sampai yang nunggu 2 bulan kalau ada yang pesen gitu. Iya betul, sampai 2 bulan. Nah, berarti udah berjalan hampir 7 tahun deh. Kurang lebih 7, ya jalan 8 tahun sih. Kira-kira udah ada berapa karyawan di sini gitu? Di sini sekitar terakhir tuh sampai 20-an ya. Cuman kemarin kita agak goyang juga nih, mungkin efek pasca Covid ya, belum pulih juga. Jadi ada pengurangan lagi sekitar mungkin 15 orang lah sekarang. Misalkan kayak penjualan yang paling jauh tuh sampai kemana gitu? Sampai ekspor kayak gitu nggak? Oke. Untuk rumah karung goreng ini sendiri sebenarnya pembelinya di Indonesia dari Aceh sampai Papua ya, sampai Sorong juga udah ada. Kayak kota-kota besar di Indonesia juga udah pernah order. Kalau ekspor itu kan komoditasnya besar tuh, dalam artian si sumber daya itu dari negara itu sendiri gitu loh. Sementara kan si kain goni ini kita impor lagi kan dari Bangladesh tuh misalnya, impor lagi. Jadi dari harga pun udah kalah. Jadi memang untuk pengekspor goni itu ya negara-negara asal si tumbuhannya yang berasal kayak Bangladesh, India. Nah tapi kita ekspornya paling kayak ekspor retail gitu loh, ekspor kecil-kecilan, ibaratnya kayak tas, satuan gitu. Pernah kita posting di kalau teman-teman tahu websitenya Etsy namanya. Itu kayak marketplace buat crafting gitu. Biasanya di Amerika ya. Cuman gitu dia retail aja. Ada dari Singapura, kemarin dari Amerika, sama Australia juga ada. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah tertarik untuk menggunakan aksesoris dari karung goni? Kalau kalian tertarik, jangan lupa buat kunjungin sosial medianya. Sekian dari kami. Sebelum kami pamit, kami akan memperlihatkan perjalanan kami.